Gimana caranya Karyo menemukan stylenya, gaya style desain? Oke, itu sangat sering ditanyakan itu sama teman-teman desainer gitu kan. Halo geng kreatif. Ini kita bakal ngobrol sama Karyo Purba. Kalian pasti banyak yang udah tahu ya Karyo Purba siapa ya. Jadi kita bakalan ngomongin mengenai tips-tips menjadi seorang freelancer profesional. Oke, aku invite ya Karyo Purbanya ya, nggak pakai lama. Halo, Halo, hai Karyo. halo Kak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat dong. Aku mau Teman-teman geng nyapa dulu kreatif nih, gimana? Horas. Horas, Horas. Oke, Karyo, thank you sudah mau ini ya gabung IG Live bersama Creative ID. Sama-sama. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada yang mungkin belum kenal nih sama Karyo gitu. Mungkin passionnya desain, tapi siapa ya Karyo Purba gitu. Nah, Oke, siap. boleh dong perkenalan dulu Karyo. Baik, halo geng kreatif. Kenalin nama aku Rio Purba. Aku adalah seorang desainer. Kalau generalnya itu desainer grafis, tapi kalau secara spesifik aku di bidang logo dan branding. Saat ini aku sudah bareng partner, kita membangun tim desain studio desain di Kota Medan, namanya Yellow Design Studio. Dan sebenarnya belum launching sih, kita masih persiapan, tapi kita udah handle beberapa project yang masuk gitu. Apa lagi ya? Kemarin 2018 ikutin turnamen Top Coder, ya turnamen internasional dan kebetulan jadi salah satu finalisnya. 2018 itu bulan November di Dallas, Amerika. Terus oh ya Wow. aktif juga sharing tentang desain dan freelancing itu di YouTube, di Instagram. Kayaknya itu aja deh perkenalannya. Oke. Oke. Keren, keren, keren banget. Jadi buat geng kreatif nih yang belum follow, silakan Karyo akunnya apa? Ya, kalau di YouTube cari aja nanti Rio Purba. Itu the one and only lah kalau di Indonesia Rio Purba. Kalau di Instagram cari aja Oke, the one and only. kalau di Instagram @riopurba_id, teman-teman. Oke, silakan di follow ya, geng kreatif. Yuk, mari. Oke, oke itu udah perkenalan dari Karyo Purba. Keren, keren banget. Tadi yang ada lomba di Dallas itu apa kak? Itu kemarin lomba. Jadi desain desain kan ada banyak, Kak. Jadi ada desain UI Betul. UX, logo dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kemarin 2014 sampai 2018 aku sempat fokus di UI UX dan aku Ya. gabung ke komunitas yang namanya Top Coder. Nah, itu komunitas desainer internasional di bidang UI UX. Nah, kemarin tiap tahunnya itu ada melakukan seleksi untuk ikut tanding di turnamen internasionalnya. Itu setahun sekali. Nah, 2014 sampai 2017 aku coba tuh tiap tahun tapi gagal terus. Nah, akhirnya keberuntungan datang. Keberuntungan datang di Wow. 2018. Nah, itu terpilih menjadi salah satu finalis dari ribuan desainer di dunia. Itu hanya 14 desainer yang diberangkatkan ke Amerika. Seperti itu, Kak. Wow. Keren, keren. Oke, itu berarti tahun 2018 kemarin Karyo berhasil ini ya, berhasil berkompetisi di kancah internasional. Benar, benar sekali. Gitu. Oke, nah eh, ceritain dikit dong Kak, perjalanan awalnya tuh gimana sih? Kan banyak nih geng kreatif kan pada bingung ya. Karyo nih kok tahu-tahu jadi freelance designer profesional tuh gimana sih awal mulanya? Oke, siap dulu. Awalnya itu dari SMK sih, Kak. Jadi SMK itu aku suka ngedesain, udah mulai suka ngedesain. Awalnya dulu edit foto, manipulasi foto. Jadi di Oke, SMK itu sama sekali belum kenal banyak tentang komputer. Tahu-tahu ada seorang guru masuk jurusan, kebetulan mata pelajarannya itu desainer grafis. Jadi gurunya masuk, dengan desain grafis, kamu bisa melakukan ini nih, ditunjukin iklan seperti ini. Nah, dari situ mulai tertarik. Dari situ pulang sekolah langsung ke warnet. Dulu belum ada HP yang bisa internet kan, susah kan. Jadi harus ke warnet, iya download benar. tutorial, udah download tutorial ke rumah, pegang komputer, isi, langsung praktekin tutorialnya. Itu dari isengnya.
Nah, tamat SMK, kebetulan ada lowongan sebagai desainer grafis di event organizer di Kota Medan. Nah, aku iseng-iseng sebenarnya untuk melamar kerja dan keterima. Nah, dari situ mulai mulai apa ya? Mulai setiap hari itu pasti berurusan dengan desain seperti itu, Kak. Oke, wow, itu perjalanannya panjang ya. Tadi dari tahun berapa, Karyo? Kalau SMK itu 2007. 2007. Tahun 2010? 2007. Oh, 2007. 2007. Oke. Iya, 2007. Jadi Itu sudah 13 tahun. kurang lebih seperti itu belajar desainnya. Oke, tidak ini ya, jangka waktunya nggak ini ya, nggak cepet ternyata perjalanan seorang Karyo Enggak Purba. cepet, Sudah iya 13 betul. tahun. Tapi itu juga kalau kita berkarir atau berprofesi di bidang teknologi, jadi desain kan termasuk di bidang teknologi juga. Itu nggak pernah berhenti belajar tuh. Sampai sekarang ya baca artikel juga, beli buku juga, ya ikut kursus juga seperti itu. Gitu. Oke, Jadi jadi ya masih nggak belajar berhenti, terus. belajar terus ya betul. Ya. Nah, ini pada penasaran nih Kak Geng Kreatifnya. Soalnya Hmm. kan sekarang udah sukses nih. Kita bisa bilang ini ya sukses ya Amin, gitu. Nah, mudah-mudahan. Amin. ada pernah nggak sih ngalamin yang tantangan yang aduh aku tuh gagal gitu, ada di titik terendah gitu. Karena anak-anak pada nanya nih, kan pasti perjuangannya kan panjang ya, 13 tahun berkarir gitu. Nah, gimana waktu Karyo itu menghadapi itu semua? Hmm, salah satu tantangannya mungkin dalam apa ya? Sorry ya teman-teman, ini agak ribut ini, lagi di kampung halaman. Jadi dulu tantangan terberatnya itu Kak waktu menghadapi klien. Jadi dulu kan sama sekali berdiri sendiri gitu, nggak ada komunitas. Maksudnya mungkin ada, tapi akunya mungkin dulu masih kuper gitu kan. Jadi nggak tahu komunitas desainer di Medan itu gimana, terus tidak ada mentornya. Jadi menghadapi Ya, kliennya sendiri gitu. Nah pernah yang paling sepertinya paling apes gitu ya. Aku seperti seorang diri di dunia gitu kan. Jadi pernah 2000 berapa itu ya? 2000 aku lupa tahunnya. Tapi waktu awal-awal dulu merintis karir, jadi jumpa dengan klien, jadi janjian nih ya di kafe ini. Terus ternyata setelah janjian, kliennya ini bawa satu tim gitu. Jadi ada sekitar berapa oke. 15 orang gitu. Sedangkan aku Ya, hanya membawa teman dan temanku itu hanya menemani gitu, bukan seorang desainer. Jadi ya ya. aku seorang desainer yang menghadapi. Dan di situ presentasikan konsep desainku itu di apa ya? Dijatuhin gitu. Kamu harusnya nggak gini, kamu mau meremehkan konsep dari saya, kenapa kamu propose konsep baru gitu? Kamu kalau propose konsep baru, kamu harus by data dong. Saya ini Ya, sudah ya. saya ini sudah manajer di ini berapa tahun segala macam. Nah, malah gitu dijatuhin gitu kan. Seharusnya konsep dari Ya. kita kan didiskusikan dua belah pihak gitu kan, nanti diambil jalan tengahnya. Ini tidak, pada waktu itu betul-betul seperti apa ya, seperti apes, apes banget lah Mbak. Hapus banget. Oke. Gitu. Jadi Tapi, waktu nah, itu pengennya udah deh, udah pulang, gak usah jadi projectnya, udah deh, yang penting aku pulang gitu. Dalam hati gitu terus tuh. ya, ya, ya. Nah, terus akhirnya kok bisa kembali bangkit gitu dari momen itu gimana? Ya itu sih. Jadi dari aku sempat kerja, ya aku sempat kerja 2000 berapa? 2013 sampai 2014 aku sempat kerja jadi programmer, Kak. Karena kebetulan Oke, jurusanku lari, bukan desainer, jurusan kuliah. Jadi waktu itu oke, kerja sempat ninggalin sama sekali semua tentang desain karena 2013 itu sempat juga kehilangan kereta. Sorry, kereta oke. pula. Itu bahasa Medan ya, motor ya. Oh, Sepeda motor, sepeda ya, kenal motor. motor. Nah, jadi 2013 pernah beli lunas itu sepeda motor hasil desain. Rupanya itu kehilangan ya, dari situlah banyak masalah gitu kan di desain, ternyata nggak mudah, nggak gampang. Jadi aku ambil kesempatan ada peluang untuk kerja sebagai programmer. Jadi aku ambil itu, aku kerja di situ selama kurang lebih 1 tahun lebih gitu. Nah, setelah aku jalanin ternyata memang kalau kita suka dengan suatu hal itu nggak bisa ditinggali gitu ya. Jadi kalau kita menjalani hal lain yang nggak kita sukai itu kayak kita stres, Kak. Jadi pulang rumah, aduh, kalau programmer itu kan mikir kan, aduh gimana nih algoritmanya, ini kok nggak terpecahkan. Waktu mandi juga, waktu makan, semua dipikir itu. Jadi kayaknya nggak bisa, kayaknya aku nggak di sini nih gitu. Nah, pertengahan 2014 mulai tekatin niat untuk resign.
waktu itu setelah resign aku kumpulin teman-teman. Jadi aku nggak langsung nge-freelance ngambil project. Jadi waktu itu aku kumpulin teman-teman buat komunitas, yuk kita sering meet up yuk desainer di Kota Medan. Nah dari situ mulai, karena sering ketemu teman-teman desainer, dari situ mulai bangkit lagi tuh gairah untuk terjun di dunia desain. Wah, keren. Jadi sebenarnya awalnya programming ya? Iya, jurusannya malah programming dulu waktu kuliah. Itu teman-teman yang kreatif. Kemarin juga pada yang nanya, Kak kalau mau jadi desainer kayak Karyo Purba itu basic desainnya tuh apa sih gitu? Apakah harus jurusan desain atau gimana? Nah, Karyo Purba Oh sudah membuktikan ya, iya, jurusannya programming loh. iya. Jadi teman-teman yang mau jadi desainer nggak harus kuliahnya itu di desain. Kalau kuliahnya di desain, desain bisa di kafe, bisa desain grafis, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman terkendala peluangnya tidak ada, maksudnya peluangnya tidak ada, mungkin terbatas ekonomi atau terbatas waktu, jangan jadikan itu alasan, teman-teman masih bisa belajar. Di internet itu banyak sekali ilmu, tinggal niatnya untuk mencari aja. Oke, itu geng, catat ya. Catatnya. Nah, Karyo, tadi kan Ya. ada kita ceritain tentang pengalaman yang kurang menyenangkan. Tadi jatuhnya Hmm. seorang Karyo Purba, terus Karyo Purba naik lagi gitu. Nah, tadi apakah apakah ada pencapaian terbesar yang paling dibanggakan oleh seorang Karyo Purba? Pencapaian, pencapaian terbesar, itu sih yang kemarin pergi berangkat ke Amerika gitu. Jadi waktu Oke, itu yang lomba tadi ya? lomba tadi turnamen terpilih menjadi salah satu finalis Ya. gitu. Karena itu kan di filter dari ribuan desainer gitu, dari top coder, dari komunitas top coder. Dan itu 2016 aku buat channel YouTube, 2018 terpilih sebagai salah satu finalis berangkat ke Amerika. Nah itu aku melihatnya peluang nih, wah ini peluang nih. Kalau aku berhasil berangkat, aku tunjuk di sana nge-vlog gitu segala macam, pasti YouTubeku nih pasti makin berkembang nih gitu kan, makin banyak yang tertarik, ternyata desainer tuh asik gitu. Nah beneran dari situ mulai muncak tuh, subscribers mulai naik gitu. Terus kebanggaan lainnya itu bisa nyenengin orang tua, karena orang tua tinggal di kampung kan, jadi wah itu berita disebarin kemana-mana Mbak, sampai ke SCTV, Antv, semua itu ya. Wah, keren, Jadi keren. ya, ya itu sih ada kebanggaan sendiri gitu. Terus di sana juga ketemu sama desainer-desainer dari seluruh dunia gitu kan. Ya. Banyak belajar dari mereka lah, sharing-sharing dengan mereka gitu. Jadi ada pengetahuan baru yang aku ambil dari sana kemarin. Wow, hebat, hebat. Oke, Karyo, boleh ini nggak sharing? Jadi kan tadi kalau pencapaian terbesarnya adalah sudah mau berkompetisi di luar negeri gitu. Nah, Mm-mm. apakah misalnya pernah menghandle brand besar apa gitu yang terus kayak wow, aku bisa handle proyek ini loh gitu. Oke. Jadi kalau kemarin tuh suatu di Top Coder sih, Mbak. Jadi Top Coder ini sebenarnya perusahaan. Jadi dia perusahaan yang handle project-project besar kayak brand-brand besar kayak Google, Microsoft, IBM segala macamnya. Wow. Nah, dari situ ketika kita serius belajarnya, kita bisa dikasih kepercayaan untuk menghandle project gitu. Nah, suatu di Top Coder itu kemarin aku pernah handle dari Microsoft, itu beberapa project, 2 project kalau nggak salah, Microsoft. Terus aku lupa satu itu asuransi kejiwaan di Amerika, aku lupa namanya. Dan ada beberapa lainnya. Yang lainnya nggak begitu besar sih. Yang paling besar yang pernah aku handle itu dari Microsoft, Mbak. Microsoft. Ya, Microsoft. Keren. Wow, ini geng kreatif ya. Ini loh contohnya nih Karyo Purba. Bisa handle brand sekelas Microsoft. Waduh. Oke. Oke. Nah, Karyo, boleh ceritain nggak gimana caranya waktu Karyo itu mencari inspirasi dalam berkarya? Oke, mencari inspirasi. Jadi teman-teman, kalian harus kalau bisa itu mencari inspirasi dikhususkan satu hari gitu. Jadi dalam desain proses itu, kalau aku proses ngedesainku sebelum sewaktu nge-project, di awal itu kita brainstorming. Nah, di dalam brainstorming itu salah satunya itu kita sketsa, cari inspirasi di internet gitu. Nah, kalau kita di tim Yellow, jangan dicampurin tuh antara mencari inspirasi dengan ngedesain gitu. Jadi kalau satu hari itu full mencari inspirasi gitu. Jadi cuman pegang satu sketchbook, terus mau teman-teman mau duduk di pinggir danau, mau ngafe atau mau nonton, ya udah nggak apa-apa gitu. Nanti sekalian teman-teman bisa ada satu gadget mungkin menemani kalian untuk mencari inspirasi. Kalau aku biasanya bawa iPad
sama sketchbook. Jadi Oke. aku buka Pinterest, aku buka Google Image, aku buka Dribbble gitu untuk aku ketikkan keyword-keywordnya. Terus nanti mungkin lagi hangout sama teman-teman, lagi sama-sama ngopi gitu kan. Ya udah, aku sketsa gimana kira-kira konsepnya gitu. Jadi gak usah langsung ke digital dulu. Jadi manual aja dulu, dicoret-coret di buku gitu. Sampai ketemu nanti konsep yang betul-betul kita pengen eksekusi secara digital, baru nanti maju ke next step secara digital gitu. Oke, berarti Itu take sih. note kalau misalnya kemana-mana nih, buat kalian-kalian buat cari Benar. inspirasi, Bawa sketchbook. ya bawa sketchbook gitu ya. Ya. Nah, gimana caranya Karyo menemukan stylenya, gaya style desain? Oke, itu sangat sering ditanyakan itu sama teman-teman desainer gitu kan. Jadi Ya, style desain itu ada yang teman-teman idealis banget. Jadi style desainnya itu betul-betul khas gitu. Jadi kalau orang lihat ini, oh ini oke, pasti si desainer A nih gitu. Kalau lihat yang lain, oh ini pasti desainer B. Nah, ada juga ciri style khas lainnya, ya sekedar general aja. Misalnya seperti Rio Purba, karena dia logo, itu ya simple minimalis. Nah, itu style-style Rio Purba. oke, Tapi teman-teman desainer yang lain, desainer logo, ada yang main logonya itu monoline, teman-teman. Ya, monoline itu garis-garis. Nah, teman-teman harus tahu ketika kita sangat spesifik di satu style yang sangat khas, itu teman-teman siap-siap di awal itu sangat susah mendapatkan project. Karena nggak semua klien itu mau stylenya begitu di logonya atau di desain projectnya gitu. Jadi teman-teman kalau ya, memang mau fokus di satu style khusus, teman-teman harus siap akan tersebut gitu. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya seiring dengan perjalanan karir kalian gitu. Tapi setiap awal bulan selalu kepotong. Kenapa kepotong? Karena aku datang terus terlambat. Yang lain datang setengah 8, aku datangnya jam 9 gitu. Udah coba tidur cepat, tapi kok bangunnya tetap lama gitu ya. Dulu ngekos kan, jadi susah bangunnya tuh. ya, Ya udah, jadi kayaknya terus selalu ditegur, Pak Rio, jangan pakaiannya jangan kaos ya, harus pakai kemeja. Terus sepatunya pakai yang ini ya, yang kulit.